Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan tentunya tetap menaati protokol kesehatan ya. Nah, seperti biasa alhamdulillah saya bisa kembali menemani sahabat semua dalam program Wakaf Talk yang hari ini kita akan bincang-bincang mengenai wakaf modal usaha mikro Indonesia. Nah, tentunya saya tidak sendirian, saya sudah ditemenin sama Bapak Budi selaku tim program Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Pak Budi ini yang nanti akan menjelaskan terkait program WM Umi ini. Nantinya beliau akan menjelaskan panjang lebarnya Pak ya, seperti apa, lengkap dan insya Allah juga bisa dimengerti oleh sahabat dermawan semuanya dan tentunya juga bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Baik, Pak Budi, ini kita kan ngomongin soal wakaf modal usaha mikro yang diperuntukkan untuk UMKM-UMKM yang terdampak pandemi. Kalau misalnya kita bicara soal pandemi, kemudian UMKM, memangnya kondisi pandemi di tahun kedua ini separah apa sampai dampaknya tuh mempengaruhi UMKM, Pak? Iya, baik Mas, terima kasih. Jadi kalau kita lihat secara helikopter view, kondisi saat ini tuh betul-betul lebih parah daripada tahun 1998. Wah, ya. Oke. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisi ini akan berakhir kapan. Ya. Dilihat di beberapa berita, kita lihat ada banyak pengusaha-pengusaha yang sudah mulai mengibarkan bendera putih. Yeah. Artinya mereka sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan kegiatan usaha. Ya. Kemudian di luar sana juga kita lihat banyak pengusaha-pengusaha yang untuk makan sehari-hari saja mereka sudah tidak bisa memenuhi. Ya. Nah, ini yang menjadi satu trigger buat kami di Wakaf Modal Produktif. Kita harus sama-sama berkolaborasi dalam satu program yang memang bisa memberikan impact ke banyak orang. Ya. Salah satunya melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia. Muncul pertanyaan, kenapa kok harus usaha mikro? Usaha mikro, iya betul. Karena usaha mikro ini menjadi penopang paling besar dalam ekonomi kita. Perlu diketahui ada 64,6 juta usaha mikro yang saat ini memang masih di bawah garis kemiskinan. Ini yang menjadi tantangan dan juga satu peluang bagi kita untuk bagaimana mengembangkan supaya masyarakat-masyarakat usaha mikro ini terangkat. Oke. Itu. Oke. Baik. Jadi wakaf modal usaha mikro Indonesia ini adalah bantuan modal usaha gitu ya Pak ya. Dan menggunakan asas wakaf ya Pak ya. Seperti itu ya. Kurang lebih. Nah, di dalam WM Umi ini kan ada beberapa program lagi di bawahnya gitu. Dan salah satunya ini adalah program bantu UMKM. Boleh dijelasin juga Pak, ini bantu UMKM ini kayaknya lebih spesifik nih. Seperti apa nih penjelasannya? Jadi di Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia ini kami memang sudah berjalan kurang lebih setahun ini. Satu tahun ya. Cuman memang kita belum bisa optimal untuk penyaluran ke usaha mikro karena memang ini perlu banyak disupport juga oleh banyak pihak ya. Nah, kembali ke program yang ada saat ini, kami coba
kalau istilahnya melakukan satu gerakan disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Ya. Kemudian muncullah istilah bantu UMKM. Bantu UMKM ini bertujuan satu, untuk membantu borong dagangan UMKM agar habis diborong, kemudian dibagikan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID-19. Gitu. Kemudian yang kedua, kita bantu untuk modalin. Artinya mereka kita support pendanaan untuk usaha mereka supaya mereka bisa bangkit lagi dari kondisi saat ini. Kemudian yang ketiga, pada saat mereka sudah diberikan modal, mereka juga harus didampingi. Kenapa? Karena tidak hanya cukup modal, tapi yang paling utama adalah bagaimana mereka bisa diberikan satu mentoring bisnis agar mereka paham aspek keuangan, aspek marketing, aspek spiritual, dan juga aspek bagaimana mereka mengelola manajemen dalam suatu usaha walaupun masih dalam skup mikro. Gitu. Dan pada implementasinya sejauh ini sudah sebanyak apa nih Pak UMKM yang mungkin sudah terlibat dan juga sudah dibantu oleh program bantu UMKM ini? Ya. Sampai dengan pertanggal 4 Agustus 2021, alhamdulillah untuk wakaf modal usaha mikro Indonesia, kita sudah lebih dari 3.900 penerima manfaat. Wah, Masya Allah. Ya. Banyak. Ini kita memang masih sedikit kalau disampaikan 3.900 karena kita di tahun 2021 ini harapannya mudah-mudahan Allah ridho. Kita punya harapan di 15.000. 15.000 di tahun 2021. Iya, 15.000, mohon doanya mudah-mudahan bisa tercapai. Karena dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha mikro yang terbantu, itu bisa mengurangi jumlah dari yang 64,6 juta tadi itu yang masih dalam usaha sektor mikro. Ini kalau kita bandingkan secara angka, kontribusi kami masih relatif kecil, masih hitungannya 0,014%. Masya Allah. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kemudian nanti bisa di 15.000 di tahun 2021, otomatis kontribusi kami terhadap perkembangan dunia mikro sudah lebih baik lagi. Masya Allah. Apa namanya, kan tadi bantu UMKM, ada bantu borong, bantu modalin, bantu dampingin. Nah, yang mungkin ini kan namanya program itu kan kita mungkin sudah merancang dengan baik gitu Pak, tapi mungkin pada implementasi memang ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, dari program bantu UMKM ini apa saja tantangan yang dihadapin sama tim ketika harus melakukan implementasi ini Pak di lapangannya? Iya, dalam sisi implementasi mencari calon-calon penerima manfaat, insya Allah kami relatif lebih mudah karena dengan kondisi yang ada saat ini banyak pengusaha-pengusaha mikro yang bisa dijaring gitu ya. Tapi saat ini yang menjadi kendala utama adalah bagaimana mereka mendapatkan bantuan untuk usaha mereka. Karena yang saya bilang tadi di awal, kita dalam mengerjakan program untuk mengentaskan kemiskinan, kita harus berkolaborasi semua pihak. Betul, ya kan? Sepakat Pak. Nah, dari satu sisi kita bicara programnya insya Allah sudah berjalan, tapi sisi lain ada satu hal yang perlu kita jadi PR bersama, yaitu bagaimana menghimpun solidaritas dari masyarakat-masyarakat di sekitar kita untuk berkontribusi terhadap program ini. Mudah-mudahan melalui program wakaf itu mereka bisa menjadi solusi untuk ekonomi umat. Gitu. Ada pihak yang ingin membantu UMKM, pasti saya yakin juga sahabat dermawan yang menonton ini mungkin ada tetangganya atau bahkan sahabat dermawan sendiri gitu memiliki usaha kecil menengah ini. Nah, pasti kan muncul pertanyaan gitu Pak, gimana caranya kalau misalnya saya mau dapat bantuan gitu, atau mungkin saya mau disupport modal oleh Global Wakaf, itu boleh dijelaskan tuh Pak? Ya, jadi kami sudah membuatkan satu link untuk calon-calon penerima manfaat melalui bantu UMKM di act.id. Nanti di situ beberapa pelaku usaha mikro
bisa mendaftar. Oke. Mendaftar, kemudian nanti kami akan lakukan assessment atau seleksi, karena kan tidak semuanya bisa dibiayai. Nah, itu syarat-syaratnya apa aja tuh Pak yang menjadi mungkin poin-poin yang diperhatikan sama tim? Yang paling utama satu adalah memang harus memang terdampak kondisi COVID saat itu. Kemudian yang kedua, asetnya itu tidak lebih dari 50 juta dan kemudian omsetnya dalam setahun tidak lebih dari 300 juta. Itu. Jadi untuk yang memang segmen di atas itu, ya sementara jangan dulu masuk lah. Jadi kita optimalkan dulu yang sektor mikronya. Ya. Kemudian yang kedua, usahanya memang sudah harus berjalan, bukan usaha baru. Bukan usaha baru. Betul. Betul. Kemudian yang paling penting adalah komitmen untuk mau didampingi, dan kemudian setelah kemudian berjalan itu mau berkontribusi juga untuk menjadi wakif baru. Jadi artinya setelah dibantu, ya harapannya membantu lagi untuk membantu orang lain lagi. Jadi ini fungsi kami adalah bagaimana kemudian menebar lagi kebaikan untuk generasi berikutnya. Itu. Jadi memang program ini dirancang ketika sudah terbantu, alangkah baiknya juga membantu orang lain lagi gitu. Karena kan sudah merasa ini program yang bermanfaat bagi saya gitu dan usaha saya gitu ya Pak ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Budi kenapa harus usaha yang sudah berjalan, karena memang balik lagi ini diperuntukkan, diprioritaskan untuk usaha-usaha yang terdampak pandemi ya Pak ya. Jadi bukan usaha yang baru gitu sahabat dermawan semuanya. Nah ini menarik juga nih Pak. Kalau gitu mungkin bisa diceritakan juga Pak, alur implementasinya ini sejauh ini sudah seluas apa nih Pak untuk di Indonesia? Ya, alhamdulillah. Untuk jangkauan kami sudah mencapai di 25 provinsi saat ini. 25 provinsi. Iya. Ada 89 cabang yang terlibat. Jadi memang tinggal masifnya saja berjalan. Mudah-mudahan dengan komunikasi seperti ini, terutama masyarakat-masyarakat wakif, mereka mulai bersolidaritas untuk sama-sama kita angkat nih usaha-usaha mikro ini menjadi sokoguru ekonomi Indonesia. Karena dengan kondisi berjamaah, insya Allah pada saat harta dititipkan kepada orang-orang soleh, maka yang muncul adalah keberkahan. Ya, dan dengan program seperti ini, insya Allah lambat laun yang namanya riba di Indonesia ini lambat laun akan musnah, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah. Masya Allah. Pak, kalau misalnya kita melihat program ini kan namanya juga wakaf modal usaha mikro, menggunakan dana wakaf gitu ya Pak. Dimana kita tahu kan dana wakaf ini harus kembali gitu ya Pak ya. Nah, untuk sejauh ini boleh ini sebagai laporan juga mungkin kepada donatur-donatur, sahabat dermawan semua yang membantu program ini, sejauh ini perputaran uangnya ini seperti apa Pak? Lancarkah atau mungkin ada kendala kah atau seperti apa Pak? Iya. Jadi pasti di lapangan tidak bakal mulus semuanya ya. Iya. Nah, cuman secara prinsip pada saat kemudian dana tersebut digunakan, satu yang kami lakukan adalah bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan aturan main. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya dana tersebut bisa kembali lagi dan kemudian bisa diputarkan. Babnya kemudian nanti ada beberapa kendala, misalnya ada yang terlambat bayar, atau kemudian karena ada satu kondisi tidak bisa bayar, tetap itu menjadi satu kewajibannya penerima manfaat. Karena dalam wakaf kan itu kan harus dijaga bagaimana supaya harta tersebut tetap nilainya, jangan sampai berkurang. Makanya mungkin nanti dari program-program yang ada, kita coba lakukan lagi banyak hal yang harus dilengkapi, terutama dari sisi asesmen pendamping yang memang menjadi kunci utamanya. Karena mereka yang akan banyak bergerak di lapangan. Mulai mereka melakukan pemilihan penerima manfaat, kemudian melakukan pendampingan, kemudian mengawal usahanya sampai kemudian mereka menjadi usaha yang berkembang. Gitu. Masya Allah, nih keren banget, menarik banget bahwa pada akhirnya wakaf modal usaha mikro Indonesia, kemudian ada program bantu UMKM ini adalah ikhtiar kita semua, ikhtiar global wakaf untuk berkontribusi setidaknya ya Pak ya pada negeri ini untuk membantu para UMKM usaha mikro
yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, Pak Budi, mungkin ke depannya, tadi kan sudah dijelaskan juga di awal target ada 15.000 ya Pak, insya Allah tahun ini. Nah, selain itu mungkin ada lagi nggak Pak target-target yang ditentukan oleh Global Wakaf nih untuk program? Jadi harapan kami ini untuk di tahun 2025 kami bisa tembus di 1 juta pengusaha mikro harapannya. Insya Allah, mudah-mudahan mohon doanya. Nah, untuk program bantu UMKM ini kami coba canangkan 100.000 pengusaha UMKM yang bisa terbantu program bantu UMKM. Jadi harapan dari 100.000 itu selama nanti 3-4 tahun ke depan itu bisa mencapai ke angka 1 juta di tahun 2025. 1 juta penerima manfaat. Iya, insya Allah. Amin. Kita doakan bersama sahabat dermawan semua agar program ini berjalan dengan lancar, dan tentunya perlu dukungan ya Pak ya. Dari sahabat dermawan semuanya. Ayo, karena ini pandemi, kita sama-sama menginginkan keluar dari pandemi ini, ingin sembuh lagi semuanya, ingin pulih lagi semuanya. Jadi harus diusahakan bersama-sama. Yang memiliki kelapangan harta boleh membantu. Bagi orang yang membutuhkan, silahkan untuk mengontak ACT untuk akhirnya nanti diberi bantuan. Tapi intinya di sini kita harus sama-sama. Nah, ini dia ada beberapa fakta juga hasil surveinya tim Global Wakaf, efek dan penyebab pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Yang pertama ini ada 36,7% unit usaha tidak ada penjualan sama sekali. Masya Allah, ini angka yang gede ya Pak ya, 36%. Kemudian 26% unit usaha penjualannya turun, dan penurunannya ini lebih dari 60%. Nah, ini juga mungkin kita bisa melihat memang ya Pak, di sekitar kita yang tadinya ada usaha makanan gitu, atau mungkin kafe-kafe gitu, tiba-tiba karena pandemi ini mereka ada yang gulung tikar. Kemudian kita lihat di fakta yang ketiga, 15% unit usaha penjualannya turun 31 hingga 60%. Oke. Kemudian di selanjutnya 14,2% unit usaha penjualannya turun sebesar 10 hingga 30%. Dan yang terakhir 8,1% unit usaha nilai transaksi usahanya sama sekali sama dengan sebelum terjadi pandemi atau bahkan lebih tinggi. Oke, ini dia hanya 8% ya yang sama gitu, bahkan lebih tinggi gitu. Tapi justru 36%-nya itu nggak ada penjualan sama sekali, dan ini angka yang besar sahabat dermawan semuanya, dan tentunya perlu diselamatkan karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa UMKM ini ternyata salah satu penopang ekonomi bangsa ya, menyumbang PDB hingga 60%-an juga kurang lebih. Pak Budi nih, dari berbagai implementasi yang sudah dilakukan, sudah 1 tahun berjalan, kurang lebih. Alhamdulillah kurang lebih 1 tahun berjalan. Boleh diceritakan kepada sahabat dermawan semua, mungkin pada implementasinya ada nggak cerita-cerita menarik gitu, atau mungkin yang paling diharapkan kan adalah terjadinya peningkatan. Betul. Ya, yang mungkin tadinya dia benar-benar terpuruk gitu sampai akhirnya sekarang bisa berjalan, atau mungkin bisa buka cabang atau gimana gitu. Betul. Boleh Pak? Iya. Jadi ada satu success story ya. Success story. Ya, dari ribuan itu saya ambil satu saja. Dan kebetulan juga lokasinya di Jagakarsa, Jakarta. Oke. Jadi ada satu usaha, kebetulan yang punya usahanya adalah mak-mak perempuan gitu. Awalnya bisnis biasa, dimsum. Kemudian sebelum pandemi normal lah. Kemudian pas muncul pandemi itu drop secara penjualan, sama seperti tadi disampaikan sebelumnya bahwa banyak pengusaha yang drop secara usaha. Kemudian kami support dari wakaf modal usaha mikro. Nah, di situ beliau diberikan satu motivasi bahwa usaha bukan cuma sebatas untung rugi saja, tapi juga ada nilai kebermanfaatan untuk sesama. Ternyata tidak hanya sebatas modal saja yang bisa mengangkat pengusaha-pengusaha mikro. Motivasi, kemudian mentor,
dorongan-dorongan untuk melakukan perubahan-perubahan produk, branding, legalitas, itu menjadi penguat sehingga dari omsetnya yang pada saat pandemi kurang lebih sekitar 1 juta, ini alhamdulillah pada saat pandemi itu kemudian naik menjadi kurang lebih omsetnya sebulan itu 10 juta. Wah, ya. Masya Allah. Jadi ini bisa dijadikan sebagai contoh terutama untuk pengusaha-pengusaha mikro, di mana pada saat ada satu kondisi yang sulit, ini yang harus kita pegang bersama dan yakini, kayak itu sudah ayat Quran. Iya. Ya. Tinggal bagaimana kita secara akal melakukan kolaborasi dan kemudian membenahi apa yang sudah dilakukan saat ini. Jangan mundur, Betul. terus berusaha dan berkolaborasi. Gitu. Oke. Jangan mundur, terus berusaha dan berkolaborasi. Itu 3 kuncinya, karena memang di balik kesusahan itu pasti ada sesuatu kebaikan juga gitu. Jadi ketika melihat kondisi ini jangan begitu saja kemudian menyerah ya Pak ya. Betul. Oke. Ini keren banget ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini Pak Budi. Terima kasih banyak. Dan kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya sahabat dermawan semua ingin membantu berkontribusi juga dalam program ini, sangat dipersilahkan gitu, langsung saja kunjungi indonesiadermawan.id untuk informasi lebih lengkapnya. Kalau ingin melihat success story-nya atau mungkin penerima manfaatnya, itu bisa sahabat dermawan kunjungi YouTube Aksi Cepat Tanggap dan juga mungkin sosial medianya di Act for Humanity. Baik, terima kasih Pak Budi atas bincang-bincangnya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Terima kasih sahabat dermawan semua telah menyaksikan Wakaf Talk hari ini. Sampai jumpa di Wakaf Talk selanjutnya. Saya Rahman Gifari bersama Pak Budi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendera putih berkibar di seantero Indonesia. Apa ini pertanda menyerah lawan kesulitan? Seolah jalan kehidupan terkunci penyekatan. Hanya ada ratapan, serasa tanpa harapan. Tapi ini bukanlah kita. Indonesia itu ada merahnya. Di dalam merah ada keberanian hadapi segala ujian. Selalu timbul semangat mesti terus dipatahkan. Bahkan berabad penjajahan terus kita melawan. Teriakan asa dengan bambu runcing di tangan. Sekali lagi ku tegaskan, Indonesia itu ada merahnya. Ini bukan kita. Ini tak ada di kamus bangsa. Mana dahulu ada pekik merdeka atau mati? Mana sekarang ada rawi-rawi rantas malang-malang putung? Ini aibong. Indonesia itu ada merahnya. Kita ini senasib sepenanggungan. Yang satu kalah, yang lain jangan menyerah. Semua harus bahu-membahu membantu saudara yang terpenjara oleh nasib buruknya. Mari bersatu, bergerak bersama, karena Indonesia itu merah putih. ACT, Aksi Cepat Tanggap.